mengamalkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari-hari kepentingan untuk dunia tidak pernah kita merasa bosan, tetapi jika kita ajak berjumpa dengan Allah agak berat. Kita ajak ingin beribadah kepada Allah terasa pahit. Kita ajak beramal, kita ajak berselawat, kita ajak majelis, berat badannya. Ada apa dengan ente? Pasti ada sesuatu yang salah pada kedudukan diri kita. Hai anak muda, hai anak gadis, jangan pernah merasa Anda itu adalah penduduk surga semuanya. Kalau hari ini Anda seperti itu, lebih mengutamakan kehidupan yang lain, berarti Anda sudah menyembah yang lain, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kurang Allah berikan nikmat? Apa kurang Allah berikan kesehatan? Apa kurang Allah menghidupkan kita dengan Islam? Apa kurang Allah berikan makan pada kita? Apa kurang Allah berikan setiap hari, setiap detik, nafas, ruh diberikan kepada kita? Allah tidak pernah kurang memberi cinta, memberi sayang, menghidupkan kita, memberikan akal, semuanya untuk kepentingan diri kita. Kalau beragama tidak semangat, lalu apa yang ada semangat? Kalau agama tidak senang, kalau agama tidak bahagia, kalau kebaikan tidak senang kita lakukan, untuk apa kita hidup sebagai insan, hidup sebagai manusia? Lebih baik hidup sebagai binatang, karena binatang nanti tidak dihisab di yaumil kiamah. Wahai yang punya otak, yang punya akal, yang punya hati, berfikirlah pada hari ini. Jangan enak-enak pakai kesehatan Allah, jangan senang-senang nikmati nikmat yang telah diberikan Allah, kesehatan telah diberikan Allah. Kita berpaling daripada nikmatnya, tidak kita pergunakan seluruh yang telah diberikan Allah kepada yang diperintah dan menjauhi kepada yang dilarang. Makanya dalam Islam ada hukum yang namanya zuhud. Zuhud itu terbagi kepada dua. Zuhud ada kalanya zuhud wajib, ada kala zuhud itu sunnah. Zuhud yang wajib adalah hindari diri kita daripada perbuatan yang dilarang oleh agama. Sedangkan zuhud yang sunnah adalah menghindari diri kita yang dapat melalaikan. Salah satunya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Kalau kita ikuti nafsu kita, kecelakaan, binasa ketika di dalam alam yang kita nikmat ini. Maka oleh karena itulah, perhatikan semuanya, Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, siapa yang ada mangkana yuridul harthal akhirah, siapa yang berkeinginan untuk dapat keuntungan di dalam negeri akhirat. Hei semua manusia yang pengen untuk ingin bahagia di negeri akhirat, nazid lahu, Allah akan menambahkan bagi orang itu keuntungannya nanti di dalam negeri akhirat. Yang cinta, yang senang, bahagia dengan akhirat, pakai akal, senang kepada negeri akhirat, maka Allah berikan tambah-tambahan nikmat. Allah berikan plus lebih besar, ditambah lebih besar lagi keuntungannya, baik dapat dunia dan akhirat. Tapi ingat kata Allah, siapa yang ada wa man kana yuridul harthal dunya, siapa yang keinginan untuk keuntungan dunia, pengen senang dunia, pengen nikmat dunia, maka Allah berikan dunia itu. Tetapi ingat, tidak mendapat bagian nanti antum di akhirat. Pengen senang dunia, tapi nanti di akhirat tidak mendapat kesenangan. Nikmati terhidup di sini tidak lama, tapi di akhirat nanti kita lama nanti menghadapi hidup, mulai daripada alam barzah sampai ke alam akhirat nantinya. Jika hari ini masa muda kita tidak senang, tidak nyaman dengan belajar, tambah kebaikan, tambahkan perjuangan, bantu dakwah, semangat dalam hal apapun, maka tidak ada hidup yang paling ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya, antum yang malas-malas, antum ente semua yang tidak mengutamakan kepada kehidupan akhirat, maka Allah tidak menambah nikmat hidup.
Jangan mimpi segala cita-citamu, maksud tujuanmu, apa yang kamu inginkan akan berhasil nanti di dunia dan akan berhasil di akhirat. Karena itu semua dicapai adalah dengan menghadap Allah. Semua itu dicapai dengan cara adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majelis kita menyebut nama Nabi dan nama Allah dan para aulia dan para syuhada. Dengan keberkatan itulah apa yang kita inginkan, apa yang kita senangkan akan tercapai, apa yang kita inginkan semuanya. Maka oleh karena itu, semuanya bagi kita, jangan pernah tunggu bahwasannya rahmat datang kalau kita tidak datang kepada Allah. Selangkah kita jauh pada Allah, maka Allah lebih jauh kepada diri kita. Kalau kita dekat pada Allah sejengkal, maka Allah akan dekat kepada kita dengan sedepak. Makanya dalam agama itu tidak ada istilahnya bosan-bosan. Istiqomah. Keromah yang istiqomah. Mau 2 orang, mau 3 orang, majelis. Karena tidak semua orang yang sanggup menghadapi nafsu, yang sanggup menghadapi syaitan, yang sanggup menghadapi dunia. Karena kenikmatan rayuan syaitan, kenikmatan rayuan dunia, kenikmatan rayuan segala bidang tidak bisa diatasi oleh semua orang. Keberhasilanlah bagi orang-orang yang sanggup melawan itu semua. Maka musuhilah, zuhudkanlah dengan dunia ini. Jika tidak kita zuhud dengan dunia ini, barang-barang yang halal kita tidak zuhud, selalu berada dalam hati kita, kita barang pasti berpaling. Tidak sesungguh-sungguhnya kita mencintai Allah dan kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah pusatkan perhatian, pakai akal, muhasabah. Sejauh ini apakah banyak kebaikan yang kita lakukan atau kejahatan? Muhasabahlah pada hari ini. Apakah kita sudah dapat pengetahuan atau tidak? Apakah bertambah hidup ini tambah berkah ataupun tidak? Kadang memang hidup saja yang bertambah umur, tapi tidak bertambah ibadah, tidak bertambah wirid, tidak bertambah ilmu. Maka hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berarti, hidup yang akan kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja azab yang diberikan kepada orang di dunia ini? Salah satu azabnya adalah mereka semakin hari jauh dengan Allah. Mereka semakin hari tidak nambah ilmu. Mereka semakin hari bukan senang berjumpa pada Allah, malah jauh dengannya, malah tidak senang mengingatnya. Malah mereka dibuat mabuk. Makna mabuk di sini adalah bukan mereka minum khamar, bukan mereka minum segala bidang yang memabukkan, bukan. Mabuk di sini adalah hati yang tidak ada asma Allah, hati yang tidak ada nilai kebaikan, hati yang melupakan Allah dan Nabi di setiap saat yang mereka lakukan. Ta'allamu hajatakum. Pelajarilah oleh kamu akan kebutuhan kehidupan kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mas'ulun. Karena bahwa sesungguhnya engkau semua nanti akan dipertanyakan, akan kita pertanggungjawabkan, akan kita atasi nanti bagaimana kehidupan berikutnya. Maka hari ini kembalilah apa yang dibilang oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, la yusluhu, tidak bakalan beruntung amru hadhil ummah, perkara segala umat ini, jika tidak kembali kepada teori, konsep-konsep para ulama-ulama terdahulu. Mana konsepnya adalah mempelajari ajaran-ajaran agama. Maka oleh karenanya pesan-pesan besarnya kepada orang yang mabuk, baik mabuk dunia, mabuk main-main, mabuk tidur, mabuk pacaran, mabuk minum-minum, mabuk jalan-jalan, mabuk makan-makan, mabuk kerja tiap malam. Hari ini saya bersumpah demi Allah, wallahi tallahi, siapa yang ada pada hari ini
yang tunduk pada Allah dan Nabi, maka dunia akan menjadi budak-budakmu. Tapi pada hari ini, jika kau tidak tunduk patuh pada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, maka kau akan menjadi budaknya dunia. Kau akan menjadi budaknya dunia, mulai dari remaja sampai kalian nanti menjadi orang tua. Paham yang jelas? Paham sampai sini? Paham lagi. Saya bersumpah, sekali lagi saya angkat ke sumpah, wallahi, tallahi, kalau kalian tidak tunduk patuh benar-benar, cinta pada Allah, cinta pada Nabi, tidak berat mengerjakan perintah Allah dan perintah Nabi, rajin ngaji, rajin selawatan, rajin majelis, maka dunia tunduk di bawah kakimu. Kau menjadi rajanya, kau menjadi bosnya. Tapi hari ini, jika kau tidak tunduk, tidak patuh, tidak rela, tidak mau tenaganya habis demi agama, hartanya, jiwanya merasa pahit, gak mau perjuangkan, gak mau berdakwah, gak mau lakukan kebaikan, maka kau hari ini akan menjadi budak-budak dunia, mulai dari remaja sampai kau ditamati. Siapakah budak sekarang menjadi budak dunia? Coba lihat di kota-kota, coba lihat di kampung-kampung, siapa manusia yang tidak jadi budak Malaysia? Orang tua 60 tahun dari dulu kerja, tukang kerja, dipekerjakan, balah lembur, yang ada kaya tidak dapat, yang ada tenaga habis untuk dunia. Itu harus paham kalian. Kenapa saya angkat ke nada seperti ini? Karena ini suci, karena ini benar, karena ini sungguh-sungguh benar. Saya sudah membaca di dalam kitab-kitab para ulama, tidak ada hidup lebih baik kecuali beragama. Ini banyak anak gadis, anak muda yang pengen menjadi budak dunia, yang pengen menjadi budak iblis, yang pengen menjadi budak-budak segala manusia di sini. Bodoh, goblok. Kalau ingin menjadi benar, maka ikutlah menjadi orang yang lebih baik, cinta Allah pada Nabi, sujud syukur, kemudian berilmulah, maka derajat tinggi. Wallahi tallahi, jika kalian berilmu hari ini, mengerti fikih, tauhid dan tasawuf, derajatmu menjulang tinggi. Kau akan dikenal di dunia ini dan menjadi raja di dunia ini. Tapi hari ini bodoh agama, cerdas dunia tok, kau akan terus menjadi budak-budak manusia, budak-budak dunia semuanya. Ingat baik-baik, kirim ini semua kepada orang yang malas untuk ikut beragama. Saya bukan sok alim, saya bukan sok pintar, saya juga orang berusaha ingin lebih baik, berusaha istiqomah buat majelis, berusaha ngajar kitab tiap malam. Tidak pernah saya ingin henti, walaupun tubuh saya sakit, pahit, hujan, lembur, bahkan mati sekalian, tidak saya pedulikan, karena Allah benar, Nabi benar, kitab benar, semua benar. Ngapain tunduk pada iblis, ngapain tunduk pada dunia, ngapain tunduk pada nafsu? Nafsu itu bejat, nafsu itu parah. Maka ingat itu baik-baik. Paham semua? Paham Walidi. Paham nggak? Paham Walidi. Jelas? Saya bukan hebat-hebat ceramah berdiri di sini. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang paling soleh. Tidak. Saya orang alim. Tidak. Saya orang lebih soleh. Tidak. Tapi semuanya, walaupun tidak alim, walaupun nggak soleh, walaupun belum kita amalkan, penting semangat berjuang. Kita berjuang melawan setan, iblis. Jangan sampai jatuh cinta kepada dunia ini. Ingat baik-baik, karena itu dunia adalah tidak kekal. Yang kekal wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih kekal. Untuk apa kita jalan-jalan banyak? Untuk apa cerita-cerita hikayat dunia banyak? Usahakan dunia itu ibadah. Usahakan sekolah itu ibadah. Pasang otak, jangan bodoh hidup di sini. Siapa yang hebat sekarang? Kalau bukan orang alim. Ngapain takut alim? Ngapain takut jumpa Allah? Ngapain takut selawat? Ngapain takut wirid? Allah punya rezeki, Allah punya jodoh sama Allah, Allah punya segala-galanya.
apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah SWT. Ngapain malah malas? Apalagi masih muda. Jangan pernah hentikan untuk kita praktek kebaikan. Hujan, badai, ibadah pada Allah. Pahit ibadah, lebih banyak kebaikan diberikan Allah. Enggak malu apa? Bangsa nikmat segala bidang. Pikir coba, tiap malam diberikan pendengaran bagus, mata yang bagus, lisan yang bagus, perut yang bagus, tidak diberikan sakit, tetapi kita malah mengutamakan kehidupan dunia. Bangsa jahat, nggak bersyukur, nggak ingat kepada sang penguasa. Semua di sini, baik santri, baik guru, yang nggak ngaji pun, siapapun dia, jangan pernah berhenti. Semangat memperjuangkan mendapat menjadi kita potensi orang soleh, menjadi orang baik. Semangat beragama, semacam kita semangat cari duit, semacam kita semangat makan, semacam kita semangat minum, semacam kita semangat dalam hal menjemput dunia. Begitu juga untuk akhirat, begitu caranya. Sampaikan kawan-kawan kalian, hari Minggu besok harus banyak kalian bawa kemari kawan-kawan. Kalau memang kalian ada yang mengamalkan syariat Nabi, yang tidak munafik, yang tidak dusta, kalau jujur, ajak berdakwah, bantu saya. Coba lihat ini, luar dalam, HP saya sekarang berdakwah, malam-malam saya buat sendiri, nggak ada yang bantu. Tujuannya apa? Bukan untuk masyarakat lain, agar lisan-lisan ini untuk terselubung ke seluruh manusia. Tuh paham? Jika nanti ini berhasil, dakwah di YouTube, orang akan kenal, bukan pengen dikenal itu. Dikenal itu nggak ada pahala. Tahu orang cerdas nggak ada keuntungan. Tapi yang penting apa? Seluruh media itu harus kita masuk media. Itu namanya strategi dakwah untuk menghasilkan dakwah kita. Jika kita diam, tidak kita dakwahkan media, yang akan dakwah adalah orang jahiliyah, orang bangsat yang dakwah di HP. Sehingga apa terjadi nanti? Kehancuran yang akan terjadi. Paham di sini? Bantu, jangan malas-malas. Untuk dunia semua rajin. Untuk maksiat saling bantu-bantu. Untuk organisasi saling bantu-bantu. Kebutuhan dunia saling bantu. Tapi di sini apa yang kita bantu-bantu? Bantu. Yang ada HP-HP bagus, ada ceramah-ceramah dengan guru, diambil sedikit, bantu sebarkan semuanya. Ada kata-kata guru, tulis di HP, megang HP bertahun-tahun, tapi nggak pernah dapat pahala. Yang ada durhaka dengan megang HP. Tahu apa? Nampak-nampak foto, tahu apa? Salurkan kebaikan, nggak mesti ustaz-ustaz. Kalian misalnya apa yang kalian ketahui, salurkan di HP. Paham kira-kira? Nah, begitu juga atas nama wirid-wirid majelis langsung lambat-lambat. Dunia cepat-cepat, bangsat. Majelis jam 2, jam setengah 2, mau jam setengah 4 baru mulai. Ada apa dengan pikiran anak muda? Emangnya hebat? Udah kaya kalian semuanya? Udah jaminan surga? Udah sukses? Kalau pengen sukses, dia kemari berharap sama Allah, bukan sama dunia, bukan dengan malas, bukan dengan tidur. Kita pikir datang kepada apa? Apakah kalian nggak ada gaji di sini? Nggak ada gaji sama Allah? Apakah kalian nanti nggak diberi oleh Allah balasan yang besar? Demi Allah, wallahi kalian semua datang kemari, baik guru dan murid, digaji oleh Allah, bukan play. Yang pikir Allah nggak sayang, gajinya nggak tidak-tidak diberi, 2 buah gaji, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Paham? Bukan itu aja diberi, bukan dunia saja diberi. Jangan pernah ini menganggap sepele. Hai, ini kalau kalian rutin kalian baca wirid itu akan merubah pola hidup. Bisa jadi padahal ketentuan hidup kita mati suul khotimah berkat selawat husnul khotimah. Bisa jadi takdir kalian miskin ke depan ditambah menjadi orang kaya. Kalian yang anggap sepele, jangan anggap sepele wirid-wirid, selawat, zikir, belajar. Allah memang tidak membalas sekarang, tapi tunggulah akan datang Allah akan balas itu semua. Jangan kalian pikir
Guru nggak capek, kami nggak capek, capek. Tapi jangan pernah bilang capek. Sama seperti kita cari duit. Allah akan memberi segala-galanya bagi orang yang habiskan tenaga kepada agamanya. Agama harus semangat, ceramah semangat, wirid yang semangat, selawat yang semangat, berilmu semangat, semua selamat. Lihatlah, kali ini coba. Nikmat saya berbicara, lezat saya berbicara. Karena yang saya sampaikan adalah kebaikan. Habis tenaga tidak jadi masalah, bahkan habis nyawa pun senang. Hidup mulia atau mati syahid. Yang sempat tubuh kita hidup sehat-sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bodoh, sehat-sehat, ganteng-ganteng, sehat-sehat, tetapi dalam maksiat. Ganteng dan cantik masih muda, tetapi awam di ilmu pengetahuan, tak hidup. Maka oleh karena itu, marilah bersama-sama perjuangkan semuanya, ajak manusia lain sebanyak-banyaknya di sini. Dan saya juga nanti akan usahakan makanan, minuman, saya akan usahakan. Walaupun saya orang pas-pasan, tapi saya bersedia untuk apa? Biar kalian semangat untuk belajar. Paham di sini? Maka kalau paham, silahkan bertanya, jangan terdiam, jangan blow on. Karena di dalam kita ilmu itu sebuah peliharaan. Adapun ilmu itu adalah sebuah tong. Wa maftuha. Kunci membuka tong itu adalah bertanya. Orang bertanya, orang yang ngajar. Orang bertanya, orang ngajar, orang yang belajar, dan orang yang cintai mereka. Semua diberi balasan yang besar. Maka jangan bilang tidak dibalas apa-apa yang kita jadikan hari ini. Semoga kita termasuk orang yang benar, jujur, dan ikhlas beragama. Semoga kita berikan hidayah dan semuanya. Diharapkan pada seluruh doa guru juga semangat berdakwah, semangat ngajar. Baik daya di sini dan daya di sana. Ceramahin, jangan henti-hentikan lisanmu. Cepat sampaikan, Allah bayar itu semua. Semua digaji oleh Allah. Yang rajin, benar-benar istiqomah, jangan henti-henti. Yang gara-gara usaha dunia berhenti kita belajar, berhenti lain-lain. Sungguh-sungguh, saya hari ini saya dibantu oleh Allah karena saya sungguh-sungguh. Hidup saya bisa menghidupkan anak, 3 anak, nggak pernah menumpang sama orang. Hari ini juga nggak pernah saya merengek-rengek minta duit sama orang. Hari ini juga nggak pernah saya ngemis-kemis. Tapi hari ini Allah bantu saya, anak 3, istri. Saya sanggup untuk memberikan. Akibat saya memperjuangkan ajaran Allah, Allah bayar semuanya. Orang bahagia, saya lebih bahagia. Saya lebih nyaman hidup. Saya lebih senang. Dan saya nggak payah cepet-cepet kayak orang. Kuli bangunan, diperkulikan oleh pekerjaan. Tetapi Allah langsung berikan apa yang saya butuh. Cuma hari ini, apa yang kurang? Untuk berdakwah yang kurang. Bukan untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. Untuk sarana saya berdakwah. Contoh kayak balai-balai, kayak tempat-tempat mandi, bukan untuk saya. Kayak di sana, balai sana, bukan untuk saya. Tetapi kebutuhan saya sudah cukup. Maka kalian semua itu ingat baik-baik. Semuanya jangan pernah tertidur lagi. Badan hidup, badan bergerak, tapi udah mati. Mati jiwa, mati hati. Mata nampak terang, terangnya kepada dunia, tapi gelap pada Allah dan Nabi. Hati cerdas, cerdik, ada pikiran, tapi tertutup pikiran kepada akhirat. Paham mereka wajib ngaji. Dengar-dengar, semua yang nggak pergi itu, yang nggak rajin itu cita-citanya jodoh besar. Mana diberi itu? Sama Allah ada. Datang ke dunia, minta sama dunia kalau bisa. Masa nggak ada pikiran kita? Karena memang mengharap apa yang kita inginkan, ya datang beri. Tidak ada yang paling suci dan tempat yang terdengar di langit kecuali adalah di mana ada dibaca-baca selawat, ilmu pengetahuan agama dan lain-lainnya. Itu paham semuanya. Pokoknya tekan gas, jangan kendor. Hijrah jangan jelek-jelek. Kalau belajar baca betul. Kalau jadi orang baik, baik betul. Ini setengah-setengah, setengah roh, setengah bumi. Kalau pakai dari bawah,
rok dan baju ini enggak. Setengah rok, setengah lagi kuning pakai. Kan bodoh namanya. Maka itu harus benar-benar. Kemudian sikit-sikit malas, sedikit pergi pek pun lah malas. Lambat datang kemari, besar punggung, lutut besar. Semuanya. Dari Pandan Sari juga itu, besar lutut juga, besar punggung. Saya tiap malam, hampir habis umur di Pandan Sari. Hampir rajiun bukan pergi. Nggak pernah telat. Tiap malam saya pergi. Makanya orang Pandan Sari kita suruh kemari biar tahu rasa. Gimana gurunya capek datang di sini tiap malam. 1 hari pergi nggak dalam pergi. Begitu. Karena nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Hati mereka itu bukan ke agama. Nggak tahu kelebihan agama. Pokoknya jika kalian nanti tidak tulus, tidak rajin, nggak pernah kalian rasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Saya sudah berkeluarga, lebih nikmat saya sujud ketimbang dekat sama Umi. Gimana rasanya nggak bisa dijelaskan. Kalau ingin kau dapatkan itu, apalagi nikmat ajar, apalagi nikmat ceramah. Ini yang kayak gini, suara habis, nikmatnya lancar terus. Yang kalian pikir. Kalau kalian setuju, jam 10 saya bisa sanggup. Walaupun badan nggak setuju. Karena begitulah Allah berikan kelezatan itu. Kapan dapat lezat? Di saat istiqomah. Balai Pandan Sari berdiri tahu dengan istiqomah. Sayyidina Aisyah berdiri kenapa? Istiqomah. Coba lihat majelis lain itu, kecuali Habib Aikal dan Habib Fahmi, itu kan gara-gara habaib. Karena orang awam nggak paham. Tapi coba majelis lain yang sudah buat di Kota Lazar, tanya aku bari, tiap dulu, siapa yang bertahan? Siapa yang maju? Siapa bertahan? Hah? Nggak ada. Semua kacau. Mau majelis orang ketua. Majelis walidi lagi itu. Sampai beol walidi disuruh ngaji. Sambilan ngaji beol terus. Apanya nggak boleh beri. Mati lah majelis. Sekarang kali itu. Di PA baru hujan ngaji. Lumpur ngaji sana. Walidi datang tempur masih san. Nah kadang-kadang sama waris nggak ada istilah berhenti. Pandan Sari itu dulu, ini sikap ini dulu. Mau badai, itu kaedahnya. Mau badai, mau petir, mau hujan, mau tsunami, ngaji. Kecuali mati gimana ngaji. Nah begitu juga ngaji ini. Mau apapun, tetap ngaji. Tidak ada istilah halangan. Jangan bilang maulidi, bilang gara-gara organisasi nggak mau menghadap Allah, tampar. Anjing tuh. Tahu anjing? Bukan orangnya anjing, sikapnya anjing. Lebih mengutamakan dunia, nggak sadar. Hidup diberikan iman oleh Allah, tapi kita berpaling. Bilang tuh, nggak jelas. Coba mengharap di sini semua. Mengharap ya Allah selesai cepat, ya Allah wisuda aku. Ya Allah setelah itu aku dapat pekerjaan. Ya Allah selesai itu aku ada jodoh yang baik. Berdoa terus di sini dengan rajin, bukan dengan pura-pura di sini. Yang pakai pakaian Islam, tapi hatinya jin semua. Hatinya nggak jelas. Itu namanya pedang bermata dua. Bukan ada udang di balik batu, tapi ada batu di balik udang. Saking parahnya. Nah, makanya jangan ada bilang halangan dalam majlis. Karena Allah kapan ada halangan memberi nikmat pada kita? Nggak ada. Kapan Allah menghalangi nikmat kepada kita? Makanya jangan bilang kita hilang nikmat. Terus maju terus. Tetap majelis tidak henti. Misalnya nanti minggu depan badai besar-besaran. Tempur badai itu. Tempur terus. Ya. Tempur terus kemari. Baca selawat sampai kering baju jenuh. Sallallahu goncangkan semua. Apakah itu Allah nggak balas? Coba perhatikan. Balasnya Allah. Balas. Kalau kita lakukan hasilnya cepat ada nggak? Cepat mustajabah. Itu dari yang Pandan Sari ada kan gara-gara itu. 3 orang ngaji. Dari sini pergi Mangku Hafiz. Mana Hafiz? Saya datang Hafiz.
Mangko habis pergi. Bantalnya helm. Yang kelam dikit, bantal helm. Kadang-kadang tukar mangko habis, udah sakit di kepala dia kasih dia. Personal ini dulu. Nah, menghadapi pada saat itu jalannya ada bilang hujannya kayu-kayu yang di daerah halu apa namanya itu halu murbo itu tumbang di jalan, kami lewat terus kayak gitu ukuran badan nggak ada openg. Mama Pandasari pepek keluar api di sini keluar asap di tubuh nggak openg lagi malah wajah berantem kayak ayah niat kalau berani berantem dimin boleh diumumkan karena agama ngajar jelek. Walidi dia anaknya sampai jam 1 jam 2 malam cuma ada hasil. Nah maka hari ini semua ada yang guru itu ambil sikap bagaimana Tengku bersikap kayak itulah jangan henti urusan miskin itu kalian takut bodoh betul. Siapa yang takut miskin akidahnya rusak. Ketika ngajar, ketika belajar takut miskin akidahnya rusak. Sok beriman tapi salah. Ngapain takut nangis kepada kemiskinan? Kalau mau nangis dosa. Allah tak pernah membuat sengsara kita di sini. Yang salah-salah kaprah. Langkah rezeki pertemuan maut Allah jaminkan. Makanya jangan habis masa kepikiran ekonomi. Lucu kayak gitu. Lembu aja nggak mikir apa-apa dia. Yang penting pergi bangun dia makan. Pergi gelap pulang gelap. Aman. Semua ada rezeki sini. Ayam itu ada 20 anaknya 30. Kan nggak ada misalnya tiba-tiba ada anak ayam satu tuh kurang vitamin C ini anak mana ini betul semua sehat anak ayam. Jangan pernah takut miskin. Ini tunggu Amir, tunggu Aris, tunggu Bahari semuanya nggak ada miskin. Kita bilang misalnya di sini siapa paling kaya? Bang Nas paling kaya di situ. Bang Nas paling kaya oleh di Bang Nas kaya karena kerja. Bisa makan karena kerja. Coba henti makan, bisa kerja bisa makan. Jangan enggak. Saya paling kaya. Enggak ada sawah, enggak ada kebun, enggak ada toko. Di mana ada? Ada kerja. Tapi kalau ada makan, kalian pun makan di situ ya kan. Bodoh. Enggak orang salah sangka. Akibatnya apa? Kita tulus beragama. Kalau tulus Allah bantu. Siapa yang kayak dosen? Tiap hari dia pergi pagi dia kayak sekolah mandi pagi. Kalau di terserah mau mandi jam 12 jam 1 nggak ada yang ngatur. Bos saya bos, saya tuannya, semua saya. Nggak ada ngopeng. Di dunia ini milik saya sendiri. Tapi kalau orang pegawai bukan milik dia, milik direktor, milik dinas pendidikan, milik ini. Kalau saya nggak ada yang ngatur. Paling Umi ngatur, nah itu tuh baru bos sendiri, bos ya bos. Nah itu bos besar. Kalau Umi itu sama harimau itu Walidi lebih ke miskin. Nah, kalau Umi kayak gitu. Tapi kalau Umi marah itu nggak jelek-jelek. Ya, nggak jelek-jelek pokoknya. Ya, kalau Umi marah itu luar biasa. Keturunan oleh balang, tahu sendiri kan macam Cun Adin. Ya. Pernah dulu marah di Pandasari ya kan? Enggak apa-apa, oleh dicerita sama anaknya. Tapi marah kami romantis, enggak ya. Marah mau di PK, mau dicekik. Sedap. Kenangan indah mau. Umi kuat orangnya ya, yang kuat. Betul-betul ada darah oleh apa? Keturunan raja kuat. Berani kalau ada apa-apa kan berani itu mau ngomong sama orang. Tapi Umi kalau nggak ada perlu nggak misalnya kalau tiba-tiba dihina ada pun apa di ini mau itu cunyadinya bangun. Nah contoh misalnya Wali tahu waktu ikut mendeki kalau nggak ikut mendeki tengiknya Umi pas ikut mendeki dijawab belajar fahmi Al-Quran segini Pak. Nah, jadi
Maksudnya apa? Kok bisa ke situ? Rasa takut ini. Tapi kalau manusia lain nggak pernah saya takut. Nggak ada rasa takut. Ya kan? Kalau mau mie ya agak sedikit ya. Nah, itu bos. Selain pada mie nggak ada bos. Mau rektor pendidikan, mau presiden nggak ada bisa pemerintah. Mau tentara, mau polisi bebas gitu. Kereta oleh dia nggak bayar pajak. Apa bayar pajak? Pemerintah aja nggak kasih duit oleh dia. Ya, nggak bayar pajak itu. Dari pertama beli sampai sekarang nggak bayar pajak. 4 tahun lebih, mau 5 tahun nggak bayar pajak. Satu kali pun nggak ada. Ya. Nah, makanya nggak mau bayar, masih mbak pinggir dia. Apa bayar pajak? Karena oleh dia nggak kasih bantuan, nggak apa. Kecuali digaji oleh dia di sini, digaji oleh diperjuangkan agama kan digaji pemerintah baru, nggak ada gaji. Ya makanya nggak mau bayar pajak. Karena pajak itu memang untuk gaji pemerintah yang ngurus dunia, dan ya betul loh. Nah, paham. Jadi begitulah. Makanya semangat juang jangan kendor. Ini ya. Termasuk majelis-majelis lain pun kalau ngaji nggak bertahan. Majelis Bipami kalau ngaji buat coba tanya mana dia nggak ada. Selawat banyak karena ada makanan tuh. Abaikan mati total. Kalau mati total, kecuali nanti datang habaib, bukan melihat abaikan habaib datang tuh. Nah, makanya kita ini nggak jangan istilah berhenti. Kita ini selawat dan taklim. Makanya jangan pernah berhenti, istiqomah. Paham? Itu kunci besarnya majelis kita istiqomah. Oke, silahkan bertanya. Jangan diam.